kebutuhan di Amerika. Selamat jumpa kembali. Jadi hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman atau saya memberikan saran ke teman-teman yang bertanya, kira-kira bagusnya kalau saya punya kenalan bule Amerika, itu bagusnya saya menikah di Indonesia atau saya menikahnya di Amerika? Itu pertanyaan bagus. Dan yang kedua, setelah menikah kita bagaimana untuk mendapatkan dokumen untuk bisa stay? Apa kita bisa langsung stay atau bagaimana? Itu sebenarnya untuk lebih lanjutnya saya akan bahas di video saya selanjutnya, tapi saya akan singgung sedikit ya. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan teman-teman tentang yang ini, bagusnya menikah di mana? Kalau saya punya bule, saya kenalan sama bule, terus dia begini-begini, terus dia serius tapi dia tidak mau ke Indonesia, atau dia bagusnya saya menikahnya di Amerika atau di Indonesia. Tapi kalau saya menyarankan sama Anda untuk amannya ya, kita bicara menikah ini kan lama ya, dan kita pengennya pernikahan itu yang hanya sekali seumur hidup, dan kita pengennya bule yang bertemu dengan kita atau orang Amerika yang suka sama kita atau yang bakal menjadi suami kita atau istri kita itu benar-benar setia. Karena ini sedikit harus dipastikan, jangan mau susah di negaranya orang. Jadi kalau saya menyarankan, jawabannya singkat, bagusnya menikah di Amerika. Nah, kenapa Queen bagusnya menikah di Amerika? Apa untungnya? Menikah di Amerika, untungnya yang pertama, pernikahanmu itu legal secara hukum di Amerika. Artinya kamu terhindar dari yang namanya kamu disiksa lah, dipukul lah, diapalah, di inilah. Karena kan pernah ada itu artis yang dipukul sama suaminya orang Amerika, katanya terus dia menelpon 911, malah dia yang ditangkap karena bisa jadi dia ilegal kan. Jadi saya mengharapkan Anda menikah di Amerika. Pertama, alasannya mudah. Jadi menikah di Amerika, nonton video saya, ini dia video saya. Menikah dengan orang Amerika, syaratnya apa saja kalau menikah di Amerika? Ini doang ya, nonton video ini. Terus yang kedua, kenapa saya menyarankan teman-teman sekalian untuk menikah di Amerika? Kedua, kamu tidak perlu susah untuk mengurusi dokumen legal untuk tinggal di sini setelah menikah. Apalagi yang kalau suaminya orang Amerika. Kalau kamu punya suami orang Amerika kan, masa kamu tinggalnya di Indonesia? Kasihan dong, mendingan tinggal di Amerika kan. Amerika ibaratnya begini, jauh perbedaannya antara tinggal di Amerika dengan tinggal di Indonesia. Itu pertama. Yang ketiga, kenapa saya menyarankan Anda menikah di Amerika? Proses untuk mengurusi dokumen ini lebih cepat. Kamu tidak perlu lagi mensahkan lagi inimu, mensahkan lagi itumu. Kalau misalkan menikah setelah itu masih mau mengurus surat-surat di Indonesia, sampai di sini mengurus lagi taking time forever kalau bahasa Inggrisnya. Jadi saya menyarankan kepada Anda untuk menikah di sini karena untuk men-skip itu aturan itu semua. Yang kedua, yang selanjutnya kamu bisa menunggu dan setelah itu baru pulang ke Indonesia, bisa jalan-jalan setelah kamu pegang yang namanya adjustment of status kamu, dan karena ini imigrasi, berurusan imigrasi Amerika ini tuh susah. Terus kalau misalnya kenapa tidak menikah di Indonesia saja? Pertama, kamu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurusi urusanmu. Belum lagi si cowoknya ini, bulenya ini mau tidak ke Amerika. Kalau dia serius, dia pasti mau ke Amerika. Atau dia mau menguruskan kamu untuk bisa ke sini melalui proses visa engagement atau visa H atau visa pertunangan. Queen, bisa tidak kalau misalkan ini si cowoknya ini tidak mau datang ke Amerika, terus dia maunya membayarkan saya segala macam, terus saya datang ke situ pakai visa visitor? Bisa saja, pakai B1 atau B2. Cara buatnya nonton video saya, dan bagaimana proses membuat wawancara visa, nonton di video saya juga. Itu saudara saya, mereka baru melakukan wawancara visa dan kalian bisa nonton. Terus bisa tidak? Bisa. Tapi kalau misalkan ini si cowok bule yang kamu kenal ini adalah cowok yang lewat dating online, jangan pakai dia sebagai orang yang mensponsorship, financial sponsor untuk perjalananmu ke Amerika, karena ini sudah pasti ditolak visanya. Karena di Amerika kamu bisa menikah dalam kondisi apapun, yang penting kamu legal. Meskipun kamu ilegal, bisa saja menikah di Amerika, tapi urusan adjustment of status untuk tetap tinggal di Amerika itu beda. Kalau menikah kan tidak ditanyakan, ketika kamu menikah di Amerika itu tidak ditanyakan kamu statusmu legal atau tidak, atau ilegal, tidak pernah ditanyakan. Yang penting kamu punya paspor. Oke, ya, jadi ketika kamu sudah sampai di sini, mau pakai visa visitor lah, mau pakai visa apa saja, kamu bisa menikah di Amerika. Oke, jadi kamu bisa bilang, usahakan nih lelakinya ini mau membiayai kamu, tapi kamu harus mencari cara datang ke sini. Kamu menggunakan uang kamu sendiri di dokumen kamu untuk mengurus visa, apalagi kamu mengurusi B1, B2 ya.
Terus selanjutnya kamu harus bisa ngobrol kembali dengan si abang bulenya atau si cewek bulenya untuk mau ke Indonesia. Ini lebih mudah. Jadi kamu bisa sudah pernah bersama-sama di sana, karena dalam proses mengurus visa kamu harus menunjukkan bahwa kalian memiliki hubungan yang jelas. Apalagi visa K, ya visa bertunangan. Namanya juga orang mau menikah, masa kujuk-kujuk menikah, masa kenalannya di online media sosial terus menikah tanpa pernah ketemu, itu kan tidak logis. Kalau di orang embassy tidak akan percaya, itu namanya tidak logis. Jadi usahakan mereka datang, tapi saya menyarankan kepada teman-teman untuk menikah di Amerika dengan alasan-alasan yang sudah saya ucapkan. Oke, nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditulis di komentar di bawah dan kita akan ngobrol lagi selanjutnya seperti apa. Oke ya, itu dulu, bye-bye dari Queen Obutan yang bersenang di Amerika. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga ikuti saya dan kita akan ngobrol lebih banyak tentang ini karena saya menikah dengan orang Amerika dan saya memiliki status legal. Oke, bye-bye.